Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bibarakatil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina ta'allamu wa 'allamul Qur'an amma ba'd. Ya, apa kabar Bapak Ibu sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini? Mudah-mudahan tentunya tetap sehat dan juga terus bersemangat karena Al-Quran semangatku. Al-Quran semangatku. Al-Quran semangatku. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sahabat Al-Quran, senang sekali di sore hari ini sambil kita ngabuburit. Tentunya ngabuburitnya di rumah aja, begitu ya. Sambil insya Allah kita akan melanjutkan program Amazing Tahsin. Dan tentunya ada yang spesial di hari ini, karena insya Allah nanti beberapa saat ke depan itu akan ada Papa Online. Nah, tentunya sahabat Al-Quran sudah tahu kan siapa Papa Online? Tentunya beliau juga merupakan founder dari OKOC Indonesia. Ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita dari musibah ini. Karena kita juga dianjurkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari berbagai hal, termasuk tentunya bahaya COVID-19 ini. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Falaq. Allah sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul, kata Allah, katakanlah, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Dari apa kita berlindung? Min syarri ma khalaq, yaitu dari keburukan makhluk ciptaan Allah. Ya, kita yakin sekali lagi bahwa COVID-19 ini merupakan makhluk ciptaan Allah, tetapi tentunya juga kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Sebagaimana doa juga yang disampaikan, gitu ya, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat live YouTube gitu ya, dan juga alhamdulillah ini sudah bersama-sama kami dalam meeting di Zoom. Ada Ibu Murniati, kemudian ada Ibu Hajah Halis Dewi, ada Ibu Ropen Busrita, ada Pak Anton Herutomo, kemudian juga ada Pak Indra BTX, kemudian ada Bu Pika, gitu ya, kemudian ada Coach Abdul Ghafur, ada Coach Muhammad Rizal, ada Bu Ria, ada Pak Agus Supriyono, dan juga Pak Jaka Putra. Dan insya Allah juga sekali lagi sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa beberapa saat ke depan insya Allah juga akan bergabung Papa Online ya, ataupun Bang Sandi, Pak Sandi Salahuddin Uno begitu ya, sebagai founder tentunya dari OKOC Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, tentunya mudah-mudahan dengan diawali dengan membaca surat Al-Fatihah, gitu ya, ini semakin memberikan keberkahan tersendiri dalam perjumpaan kita di hari ini. Baik, Bapak Ibu, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sejatinya insya Allah juga pada kesempatan sore hari ini, selain ada Bang Sandi, juga kalau memungkinkan, gitu ya, ada juga Gubernur Bangka Belitung yang juga akan bergabung, mudah-mudahan beliau berkenan gitu bersama-sama kita di sini. Kemudian juga sekaligus ada istrinya, gitu ya. Namun rupanya belum terlihat di sini. Ya, sambil kita menunggu barangkali sahabat-sahabat juga yang akan bergabung, langsung saja untuk itu acara ini saya serahkan kepada sahabat Al-Quran, Ustadz Ambia Abu Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bibarakatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'ana ma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah SWT dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah SWT di tengah-tengah keterbatasan ruang gerak kita. Allah masih berikan hati kita yang leluasa bergerak untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita berharap, berdoa mudah-mudahan kebersamaan kita dengan Al-Quran ini menjadi wasilah agar Allah berkenan untuk mengangkat segera wabah atau pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga berharap berdoa, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fajri Ridwan, agar Allah melindungi kita semua dari COVID-19 ini dan dari segala bentuk keburukan yang lainnya. Saya akan mengawali kebersamaan kita di sore hari ini untuk sama-sama mengkaji surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Oleh sebab itu izinkan saya terlebih dahulu untuk membuka mushaf Al-Qur'annya untuk kita sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Baik, sahabat Al-Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 ya. Walaupun saya lengkapi tadi sampai 157. Kita akan coba kaji dulu berdasarkan pendekatan ilmu tajwid. Setelah itu nanti kita akan ngaji bersama-sama, bukan hanya dengan Bang Sandi tapi juga dengan sahabat-sahabat Al-Quran kita. Silakan Anda yang berkenan untuk berinteraksi, membacakan kembali surah yang tadi telah dicontohkan, boleh menghubungi line WhatsApp yang telah di-share ataupun juga bisa berinteraksi secara langsung di dalam Zoom ini ya. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang sudah berada di dalam aplikasi Zoom, silakan pada saatnya nanti, insya Allah Ustaz Ahmad Fajri Ridwan akan memberikan mikrofonnya untuk Anda secara bergantian untuk mencoba membaca surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157 ini. Baik, saya akan coba jelaskan. Yang pertama daripada perkataan walanabluwannakum.
walanabluwannakum, ada huruf ba di sini ya, sebagai huruf qalqalah tentu saja kita harus pantulkan. Walanab, jadi tidak ditahan, tidak walanabluwannakum, mesti ada sesuara yang memantul. Walanabluwannakum, suara memantul ini adalah suara alami, merupakan efek dari lepasnya makhraj, tempat keluarnya, yaitu kedua bibir yang dirapatkan. Walanab. Nah, oleh sebab itu, tentu kita juga menjadi tahu kenapa ada huruf-huruf yang sebetulnya tidak boleh dipantul, tapi kok suka memantul. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa huruf lam yang bukan qalqalah suka ikut jadi memantul? Nah, itu disebabkan karena posisi makhraj atau tempat keluarnya itu lepas lebih awal sebelum huruf berikutnya dikeluarkan. Oleh sebab itu caranya sederhana. Agar Anda tidak memantulkan sembarangan huruf, ya, kecuali qalqalah saja, maka pastikan ya Anda menahan posisi makhraj atau cara pengucapannya, lalu dilepas bersama dengan huruf yang dihadapinya. Maka kalau untuk huruf ba di sini memang dia huruf qalqalah. Jadi kena dilepaskan atau harus dilepaskan kedua bibirnya. Walanab, dilepas sebelum bunyi huruf lu-nya keluar. Walanabluwannakum. Yang kedua, pastikan ada huruf nun tasydid yang harus kita dengung. Walanabluwannakum. Tidak boleh tergesa-gesa. Walanabluwannakum. Tidak boleh terburu-buru ya. Harus ditahan dulu. Walanabluwannakum bisyai'in. Nah, selain nun bertanda tasydid, ada juga mim bertemu dengan huruf ba yang juga harus kita baca dengan cara mendengungkannya. Menahan suaranya selama 2 harokat. Walanabluwannakum bisyai'in. Nah, oke ya. Nanti ketemu lagi ada syai'in, tanwin menghadapi huruf mim bertanda tasydid. Syai'im minal khawfi. Itu pastikan kita baca dengan suara tertahan, ghunnah, tidak boleh tergesa-gesa ya. Baik, selain ghunnah ya dan juga huruf qalqalah tadi, di sini ada 2 huruf lembut yang harus kita latih. Bisyai'im, bisyai'im, syai. Ada ya mati diawali oleh fathah, bisyai'in. Pastikan kita baca ya dengan lembut, syai. Ya mati apabila disukun itu bunyinya menjadi i, sahabat Al-Quran. Jadi tidak berbunyi menjadi e, tidak bisyai'in, tidak. Yang kedua, sama-sama huruf lembut ya, itu adalah waw sukun. Apabila diawali oleh fathah, maka dia berbunyi u. Makanya nanti kalau domah ketemu waw mati, jadi ada 2 u, maka dia memanjang. Begitu juga yang ya mati tadi. Ya mati bunyinya i. Kalau ada huruf sebelumnya harokat kasrah, kasrah itu kan i. Ketemu dengan ya mati, i juga berarti ada 2 i, maka jadilah pemanjang di situ. Nah, itu sebetulnya prosesnya kenapa ada bacaan panjang, ya. Nah, jadi sekali lagi saya ulang. Ya mati kalau disukun ingat saja bunyinya i, sehingga bisyai, tidak bisyai. Kalau bisyai jadi e bunyinya, ya. Minal khaufi, tidak minal khaufi, tidak, ya. Jadi dibaca dengan suara lembut. Bisyai'im minal khaufi. Oke. Berikutnya, sebagaimana tadi telah dibahas ya, ada qalqalah dan lawannya yang bukan qalqalah. Minal khaufi ini tidak boleh dibaca dengan suara memantul. Minal, saya sudah jelaskan tadi, pastikan lidah kita, ujung lidah kita persisnya, ketika bersentuhan dengan langit-langit, ini dia, minal, jangan buru-buru lidah kita ini dilepas dari langit-langit, ya. Kapan dilepasnya? Hampir bersama dan bunyi kha. Sebab kalau ini sudah lepas duluan, maka akan ada efek suara memantul. Minal, minal, jangan dilepas dulu, tahan, minal kha. Kha-nya dari tenggorokan. Minal khaufi. Hampir bersama dengan bunyi kha kita ucapkan. Minal khaufi wal ju'i. Nah, ketemu lagi dengan huruf lam di situ, wal ju'i. Banyak membaca Al-Quran yang secara tidak sadar atau bahkan menjadi kebiasaan, apabila ada huruf lam, huruf sin bahkan ya, itu nggak tahu apakah saking kreatifnya atau seperti apa, suka jadi ikut memantul. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak boleh ya. Hanya huruf-huruf baju di toko saja ya yang diperkenankan untuk dipantulkan.
Baik, saya contohkan secara lengkap sampai kalimat wal ju'i. Sebelum nanti kita bahas lanjutan ayatnya wa naqsim minal amwal. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Oke. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Nah, itu kalau di wakaf ya. Baik, sekarang kita bahas wa naqsim minal amwal. Nah, ketemu lagi dengan huruf qalqalah di kalimat wa naqsin. Wa naqsin. Nah, di sini ada huruf qaf yang harus kita pantulkan sebab qalqalah. Kemudian ada tanwin menghadapi huruf mim. Wa naqsim minal amwali. Oke ya, jadi pembahasan kita nyambung semua nih sahabat Al-Qur'an ya. Dari yang dikolkolahkan, yang harus dipantul, sama yang tidak dipantulkan. Di sini juga ketemu yang tidak boleh dipantulkan minal amwali. Sementara masih banyak lagi pembaca Al-Quran yang keliru minal amwali. Wa mero'atuhu. Itu banyak sekali itu wa mero'atuhu. Pada sepatunya wa mero'atuhu. Kalau di Bandung ada comro ya Bu ya. Comro itu tidak boleh kita sebut comero. Gitu kan. Kan tidak sedap. Comero. Nanti kalau mau buka puasa terus ngabuburit. Tapi hari ini kita nggak boleh ngabuburit ya. Di rumah aja ngabuburitnya sekarang ya. Ada orang jualan comro. Terus kita bilangnya pakai suara kolkolah. Mang mau beli comero. Tidak ada kata si Mang. Ya. Atau jualan apa Mang? Saya mah jualan misero. Nantinya begitu ya. Jadi tidak boleh minal amwali. Harus dibaca dengan suara mengalir. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Itu ya. Wal anfusi wath thamarat. Baik. Seterusnya ada huruf sin dan juga huruf tha. Tidak boleh keliru kita menyebutkannya. Pastikan huruf sin kita sebut dengan suara yang biasa kita sebutkan. Sa, as, atau huruf s. Saya, suka, sambal. Itu Samad Fauzi ya. Saya suka. Itu biasa saja. Dia tidak anfusi, tidak terlalu berlebihan juga. Kadang-kadang, saya nggak ngerti juga, ada pembaca Al-Quran, karena ingin tampil terlihat lebih fasih, huruf sa-nya itu semua berubah menjadi huruf sya. Jadi bismillahi, kesannya dalam benak dia barangkali, kalau huruf sin ditukar menjadi huruf shin, itu kelihatan menjadi lebih fasih. Padahal tidak. Ada huruf sin, ada huruf shin. Ya. Nah, yang kedua, bedakan huruf sin ini dengan huruf tha. Tha. Wathamarat. Wathamarat. Wathamarat kita ucapkan dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita dengan gigi seri atas. Watha. Watha. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wathamarat. Oke. Nah, ketemu nih dengan huruf yang tadi kita bahas juga. Untuk membedakan dengan sin dengan tha. Tadi di depan ada sod. Oke. Di sini ada wabashiris sabirin. Wabashiri. Wabashiri. Selain ada desisnya, dia juga memiliki tanda tasydid ya, sehingga desisnya semakin kuat. Wabashiris sabirin. Baik, ini ayat yang pertama ya, maksudnya 155 surat Al-Baqarah. Ayat yang kedua di ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah. Alladzina. Kita baca dengan suara yang mengalir lembut. Alladzina. Ya, huruf lam yang bertanda tasydid. Alladzina, setelah itu ada huruf dzal. Ujung lidah kita disentuhkan dengan gigi seri atas. Alladzina idza. Tuh, ketemu ada dua huruf dzal yang sama. Alladzina. Alladzina, zina, zina, zina. Idza, ujung lidah kita disentuhkan dengan gigi seri atas. Alladzina idza asabathum, ya. Di sini ada idza asabathum, ya. Ada gelombang cinta di sini nih. Gelombang cinta bertemu dengan hamzah. Oke ya. Gelombang cinta bertemu dengan hamzah itu kita panjangkan 4 harokat. Kenapa 4 harokat Pak Ustadz? 4 harokat coba lihat huruf hamzah itu kalau ditulis begini. Atau kalau saya tuliskan dari perspektif Anda sahabat Al-Quran, begini nih. Tuh, set,
set, set. Nah, kalau kita pegang masing-masing ujungnya, kita putar sedikit, nah, jadilah dia angka 4. Ya. Jadi kalau ada gelombang cinta, tanda alis ini ya, bertemu dengan hamzah, maka pastikan kita panjangkan suaranya 4 harokat. Alladzina idza asabathum musibah. Oke, setelah gelombang cinta bertemu dengan hamzah, di sini kita juga ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Oke, sama seperti nun tasdid di atas, pastikan kita baca dengan cara mendengungkannya. Menahan suara kita selama 2 harokat. Alladzina idza asabathum musibah. Tuh, ya. Jadi tidak boleh terburu-buru asabathum musibah, enggak. Tapi asabathum musibah, ya. Baik, di ujung ayatnya perhatikan banyak sekali pertemuan gelombang cinta dengan si hamzah. Oke ya. Si hamzah ini rupanya memiliki daya tarik sendiri. Oke, sehingga dia juga membutuhkan treatment khusus di dalam cara membacanya. Bagaimana cara membacanya? Panjangkan suaranya selama 4 harokat. Qalu inna. Ini yang pertama. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Terjadi lagi ya di sini pertemuan gelombang cinta dengan hamzah. Dan di ayat 157 ada ulaika alaihim. Ulaika alaihim. Ada lagi gelombang cintanya ya. Sabar, belum selesai. Ulaika. Oke. Bertemu dengan hamzah. Anda boleh bertanya, itu kalau 1 kata atau 2 kata? Sekarang nggak usah pusing 1 kata 2 kata. Pokoknya setiap pertemuan gelombang cinta dengan hamzah mesti kita panjangkan 4 harokat. Gitu sajalah ya, daripada pusing membedakan mana 1 kata, mana 2 kata. Sebab masih banyak lagi sahabat Al-Quran yang belum bisa membedakan mana pertemuan gelombang cinta dengan hamzah pada kata yang sama atau pada kata yang berbeda. Oleh sebab itu, prinsip perlu diingat adalah setiap pertemuan gelombang cinta dengan hamzah panjangkan saja dengan 4 harokat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tuh, ketemu lagi di ujung ayatnya wa ulaika humul muhtadun ya. Baik. Tanwin ketemu dengan mim pada kalimat salawatum mir rabbihim, sama halnya seperti asabathum musibah ya, sama halnya seperti walanabluwannakum. Mesti ditahan suaranya, tidak boleh tergesa-gesa ya. Baik, sahabat Al-Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah ada yang bergabung juga dengan kita nih ya. Sahabat Al-Quran dari Bangka Belitung. Ini ketua umum Dekas Nerada ya, atau apa sebutannya ya. Ibu Wakil Gubernur Bangka Belitung ya. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung Bu ya. Insya Allah kedatangan Ibu juga menjadi motivasi tersendiri untuk sahabat-sahabat Al-Quran kita yang bergabung dan juga menyaksikan acara ini. Baik, sementara saya serahkan kepada host kita Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan sambil menunggu juga Bang Sandi, atau mungkin Bang Sandi sudah join ya. Oke, silakan. Barangkali ada sahabat-sahabat yang sudah bergabung dengan kita sore hari ini untuk mencoba surah Al-Baqarahnya 155, 156, 157. Kalau nggak semua boleh 1 ayat juga tidak apa-apa ya. Nanti secara bergantian dengan sahabat Al-Quran di manapun berada yang menyaksikan channel YouTube Amazing Academy Q, oke ya, Amazing Academy Q. Jadi ada kol-kolannya, Amazing Academy Q. Itu ya. Jadi kalau Anda yang mencari-cari channel YouTube-nya ya, tulis saja Amazing ya, tulisannya Amazing Academy pakai Y. Di belakangnya jangan lupa ada Q-nya ya. Jadi supaya bisa terus masuk ke channel kita dan tidak confused dengan banyaknya channel yang lain yang ditampilkan ya. Baik, Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan, silakan. Ya, baik sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas sudah kita bahas apa yang mesti kita sempurnakan di surat Al-Baqarah ya, terkait dengan ayat yang barangkali juga sedang relevan saat ini, bahwa Allah ini akan menguji hamba-hambanya. Ini alhamdulillah juga Bu Gubernur Bangka Belitung, ada Ibu Melati Erzaldi sudah bergabung bersama-sama kita. Sebelum nanti online, Bang Sandi. Halo.
barangkali juga sementara ini saya serahkan, barangkali ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Bu Melati, saya silahkan. Assalamualaikum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, alhamdulillah ketemu lagi Pak Ustadz. Kali ini saya menampakkan diri. Alhamdulillah, mohon maaf tadi saya terlambat. Terima kasih Bapak Ustadz Ahmad Fauzi juga sebagai host. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya bicara. Alhamdulillah, sore ini saya walaupun tadi terlambat mengikuti pelajaran membaca Quran yang diadakan oleh Amazing Academy. Ini luar biasa lagi karena buat saya ini adalah pertama kali. Saya belajar Quran selalu dengan murotal sendiri. Jadi dulu waktu zamannya SMP, SD tuh belajar dengan guru Quran. Tapi kan karena memang udah lama ya nggak diulang. Jadi saya suka nggak ingat gitu istilah-istilahnya. Dan alhamdulillah memang saya mengerahkan beberapa teman-teman saya ada di sini, beberapa teman-teman dari PKK, memang saya share sekali untuk bergabung di acara Quran ini, dan mudah-mudahan ilmu yang didapat sore hari ini bisa bermanfaat buat kita, dan sama-sama kita tahu bahwa membaca Quran itu menjadi penenang jiwa, dan kalau memang nanti syafaatnya adalah bisa menjadi teman kita nanti di kuburan, benar ya Ustadz ya, bahasa awamnya gitu ya, menjadi penerang kita insya Allah, dan setiap satu kata, satu huruf itu mempunyai satu kebaikan. Benar ya Ustadz ya? Dikoreksi kalau salah. Dan saya nggak berpanjang lebar karena waktunya sangat pendek. Saya berharap nanti Pak Ustadz acara ini bisa lebih dimajuin lagi jadi 3:30 sampai jam 5 gitu. Jadi kita punya waktu 1,5 jam. Tadi saya share sama teman-teman bahwa Bu kok cuma 1 jam gitu kan. Padahal saya tadinya khawatir karena udah jam 5 pasti ibu-ibu pada heboh. Ternyata keinginan minat belajar mereka terhadap Quran itu sangat tinggi sampai mereka bilang nanti bisa diatur Bu gitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi ke depan mudah-mudahan nanti pusat punya waktu. Jadi kalau bisa bukan hanya 1 jam tapi 1,5 jam. Itu sih arah ini maksud apa ya, kesan dan pesan saya terhadap acara ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu kegiatan yang reguler kita lakukan selama Ramadan, dan mudah-mudahan juga nanti kita bisa ketemu tatap muka. Pak Ustadz nanti ke Bangka gitu ya, belajar Quran kita sama-sama insya Allah. Dan itu aja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih nih Bu Melati sudah berkenan ya untuk memberikan semangat juga untuk sahabat kita yang lain ya. Jadi sekali lagi ini bukan hanya disimak oleh sahabat-sahabat yang bergabung di aplikasi Zoom, di ruangan Zoom ini. Tapi juga disaksikan langsung ya oleh sahabat Al-Quran kita di berbagai daerah dan juga berbagai negara insya Allah ya. Baik, jadi kita juga punya beberapa program. Pagi itu setiap pagi jam 8 sampai jam 9 kita punya program World Quran Hour Tadarus ya. Alhamdulillah sudah diikuti oleh sahabat-sahabat Al-Quran dari 3 negara ya. Dari Indonesia, tentu dari berbagai daerah, kemudian dari Malaysia juga dari berbagai negeri ya. Dari Johor berbatasan dengan Singapura sampai Kelantan itu juga ada yang berbatasan langsung dengan Thailand ya. Dari Singapura juga alhamdulillah ada yang bergabung ya. Baik, beberapa yang sudah bergabung melalui line WhatsApp sebetulnya dari UK juga ada, dari Brunei juga ada, tapi untuk live belum bergabung ya. Baik. Jadi alhamdulillah sekali lagi terima kasih Bu Melati, dan usulannya tadi untuk diperpanjang. Nanti Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan harus lebih siap lagi itu waktunya ya. Kurang 1 jam. Insya Allah ya. Dan insya Allah Bu kita agendakan lah ya ke Bangka Belitung, dan kemarin juga saya sudah sampaikan ke Bu Melati bahwa kita juga sudah pernah turun langsung sebetulnya ke sana ya. Tapi sudah cukup lama sebenarnya. Jadi insya Allah kita agendakan ya. Baik, silakan Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan, barangkali ada sahabat Al-Quran yang mau mencoba juga untuk membacakan surat yang tadi telah kita bahas ya. Jadi dengan Amazing Academy insya Allah kita belajar tidak terlalu berat dengan istilah-istilah yang selama ini boleh jadi sebagian masyarakat itu bingungnya justru dengan istilah. Kalau ditanya ini mat apa, waduh mat apa ya, jangankan istilahnya, panjangnya aja nggak tahu gitu kan. Oleh sebab itu kita coba beringan. Nah, makanya tadi contoh
Untuk bacaan panjang itu kita sebutkan gelombang cinta bertemu dengan hamzah. Gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan lebih ringan belajarnya, tidak terlalu rumit gitu kira-kira ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Ya, tentunya Ustadz Ambia juga Bu Melati dan sahabat-sahabat Al-Quran yang lain. Jadi memang harapan kita, begitu ya, ini tentunya Ustadz Ambia Abu Fatin sebagai founder dari Amazing Academy ini berharap ingin memberikan pembelajaran yang mudah dan menyenangkan untuk masyarakat Indonesia. Salah satunya kita punya program ada namanya Amazing Tartil. Jadi Amazing Tartil, insya Allah ada 3 jam, gitu ya, belajar membaca Al-Quran dengan tagline endul hurufnya, pas ketukannya, dan mantul dengungnya. Nah, seperti apa? Tunggu berikutnya. Namun sebagai informasi saja, begitu ya, bahwa tadi untuk istilah-istilah pada prinsipnya dalam Amazing Tartil ataupun bahkan nanti Amazing Tahsin, gitu ya, itu kita tidak keluarkan. Jadi keluarkannya belakangan. Yang penting memang kita betul dalam membacanya. Nah, ada kode-kode warna, begitu ya, ada kode-kode warna sekali lagi yang akan semakin memudahkan untuk kita dalam belajar Al-Quran. Sebagai salah satu contoh, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ambia Abu Fatin, kita punya rumus ketika ada gelombang cinta bertemu dengan hamzah. Nah, ini belajarnya juga insya Allah kita buat semenarik mungkin. Nah, salah satunya misalkan dengan menghafalkan Amazing Nasyid. Seperti apa Amazing Nasyidnya? Saya contohkan sementara begini. Bacaan panjang 4 harokat, alif ya mati dan waw mati, bertemu hamzah, panjangkan suara 4 harokat, bertemu hamzah, panjangkan suara 4 harokat. Ya, tentunya itu sebagai materi pengantar, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas sekali lagi terkait dengan Amazing Tahsin dan juga nanti ada Amazing Tartil. Barangkali sambil kita menunggu Bang Sandi untuk bergabung, kalau seandainya ada di antara sahabat Al-Quran yang sudah bergabung di Zoom ini yang akan membacakan surat Al-Baqarah yang tadi sudah diulas begitu ya oleh Ustadz Ambia, kami persilahkan. Boleh angkat tangan. Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan. Sambil menunggu sahabat Al-Quran yang bersiap-siap, mohon izin untuk menyapa terlebih dahulu ini sahabat kita yang sudah standby di depan channel YouTube kita ya. Ada sahabat Aas Astuti, Assalamualaikum Ustadz katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian ada Ummu Syauki menyimak. Oke, terima kasih sudah berkenan. Kemudian ada sahabat kita Rizal TR. Oke ya. Sahabat Rizal, terima kasih ya. Baik. Kemudian ada Ustadz Ahmad Fauzi. Iya, Ustaz. Oke, kita lanjutkan dulu. Ada sahabat kita, sahabat Dedi Mulyadi. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz katanya ya. Terima kasih Pak Dedi, selalu standby ini ya. Kemudian ada Heyu79, stay at home katanya. Jangan lupa, stay at home, stay with Quran insyaallah ya. Baik. Kemudian ada sahabat Iis Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Berikutnya ada sahabat Ida Fitria G. Fitria G gitu ya. Atau Fitri AG ya. Menyimak. Oke, terima kasih sudah berkenan. Kemudian ada sahabat Dedi Pujia Sumedi. Ya, Assalamualaikum, menyimak Ustaz. Waalaikumsalam ya. Kalau bisa Pak Dedi jangan hanya menyimak ya, setorkan bacaannya surat Al-Baqarah tadi ayat 155 biar nanti kita bisa pendengarkan untuk sahabat-sahabat yang lain ya. Kemudian ada sahabat Retno Haryanti. Assalamualaikum, dari Malang hadir Ustaz. Oh, terima kasih. Ini Bu Dokter ya? Retno Haryanti, terima kasih. Kemudian ada sahabat Rini Marlina, Assalamualaikum. Menyimak Pak Ustadz, katanya Waalaikumsalam, terima kasih. Kemudian ada sahabat Ajang Saipulo, nah ini ya sahabat umroh Oktober ya. Terima kasih sudah hadir Pak. Kemudian Pak Supangat, nah ini Pak Supangat kemarin baru ikut belajar Amazing Tartil juga ya. Hadir Ustadz, terima kasih Pak Supangat. Kemudian Ibu Nen Latifah ini dari Tasikmalaya ya. Assalamualaikum, hadir dari Tasik ya. Masih sibuk di DPR Bu ya. Maklum kalau bibinya pulang kampung itu sibuk di DPR. Dapur. Oke, kemudian Naraz Official. Alhamdulillah bisa hadir Pak Ustadz ya. Terima kasih. Ada Lina Herlina, sahabat Lina Herlina. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nah, ini sahabat umroh bersama dengan UAS ya. Jadi 2018 atau 2019 Bu ya, lupa saya ya.
kita bersama-sama berangkat umroh ya dengan UAS dan UAF. Jadi ada Ustadz Abu Somad dan juga ada Ustadz Abu Fatin ya. Baik. Berikutnya ada Tri Citra, alhamdulillah semoga bermanfaat. Amin ya Allah rabbal alamin ya. Baik, silakan yang sudah standby di line Zoom-nya yang akan membaca surah Al-Baqarah 155, boleh nanti dibantu sama Ustadz Fauzi Ditan untuk diberikan mikrofonnya ya. Atau sekali lagi sahabat Al-Quran yang di rumah juga silakan Anda bisa menggunakan ya line WhatsApp yang dibagikan melalui broadcast ya. Silakan Anda menggunakan voice record dan Anda hantar, nanti insya Allah kita perdengarkan bersama-sama untuk menjadi kajian kita. Ya, Ustadz Amir Abu Fatin, ya alhamdulillah Papa Online, Bang Sandi ini nampaknya sudah bergabung bersama kita. Kita langsung sapa saja terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini kita bergabung pada saat-saat yang insya Allah doa kita diterima makbul. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini terima kasih nih Bang Sandi di tengah-tengah kesibukannya, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk bersama-sama kita di sini, begitu ya. Tentunya juga Bang Sandi ini sudah siap untuk membaca surat Al-Baqarah ya? Yap. Ya, surat Al-Baqarah 155, 156 ya. 155, 156. Baik, bagi sahabat Al-Quran juga yang ingin menyimak, silahkan dibuka terlebih dahulu mushafnya di halaman 24. Kita akan menyimak bacaan Bang Sandi, Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Baik, tanpa berlama-lama, kalau sudah siap, saya silahkan saja. Ini kita kayaknya dengarnya kayak denger radio gitu ya. Jadi Pak Ustadz nih, Pak Ustadz Ambia, Pak Ahmad Fauzi ini kayak denger radio kalau lagi pas mau buka puasa. Jadi ini ayat ini sebetulnya yang kita bahas juga nih pas kita melakukan silaturahim Bank Infak, bagaimana memaknai COVID-19 ini. Jadi kita baca surat Al-Baqarah ayat 155, 156. Sebetulnya kalau dilanjutkan ke 157 itu sangat menarik karena disitulah setelah kita membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita adalah kelompok yang memperoleh ampunan dari rahmat Tuhannya dan justru kita adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan hanya sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, ayo semua sama-sama di dalam hati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dan mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya kembalikan kepada Ustadz Ahmad Fauzi dan Ustadz Ambia. Barakallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini bacaan Bang Sandi ini
Mantul, mantap betul rupanya ya, Masya Allah. Walaupun di tengah-tengah kesibukan, tapi beliau senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran tentunya. Baik, sebelum nanti juga ada sharing dari Bang Sandi, dan tentunya sahabat di YouTube juga sudah menunggu sharing dari beliau. Kita akan persilahkan terlebih dahulu untuk Ustaz Ambia Bufatin, tadabur tentang ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Bang Sandi. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi ya Bang Sandi sudah berkenan untuk menyempatkan waktu dan berbagi semangat untuk sahabat Al-Quran kita dimanapun berada. Di tengah-tengah keterbatasan ruang gerak ini, tetapi insya Allah sekali lagi kita akan terus leluasa bergerak untuk bersama-sama dengan Al-Quran. Jadi secara fisik kita memang terbatas, tetapi hati kita tidak boleh dibatasi untuk Al-Quran. Ya. So, stay at home, stay with Quran insya Allah. Ya. Dan menarik juga seperti yang tadi disampaikan sama Bang Sandi gitu ya, bahwa ayat 155, 156 dan 157 itu tentu masih memiliki keterkaitan yang sangat kuat ya. Baik, jadi yang pertama, yakinlah bahwa setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah menciptakan kematian, tidaklah Allah menciptakan kehidupan, kecuali Allah pun juga akan berikan ujian. Sebagaimana sahabat-sahabat juga hafal ya di salah satu surah di juz ke-29. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah dialah yang menciptakan kematian, Allah dialah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa semua itu berlaku? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji, untuk mencari tahu, untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, dengan cara apa Allah menguji? Pertanyaannya. Salah satunya Allah jelaskan di dalam ayat yang tadi juga sudah dicontohkan oleh Bang Sandi ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi Allah menguji dengan sedikit dari rasa takut. Jadi subhanallah sahabat Al-Qur'an, ujian yang sedang kita hadapi hari ini, ketakutan akan terpapar oleh COVID-19 ini. Semua dunia itu mengalami ketakutan yang sama. Jadi ini bukan hanya ujian untuk kita, tapi ini adalah ujian untuk dunia, ya. Global mengalaminya, maka kemudian disebut pandemi, kan, ya. Jadi walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Walaupun seluruh dunia mengalami rasa takut yang sangat luar biasa, bukan hanya takut karena terpapar COVID-19 ini, tapi juga kita sudah mulai menjalar ketakutan-ketakutan yang lain. Takut dari sisi ekonomi, takut dari sisi sosial, dan juga seterusnya. Nah, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, bisyai'in minal khauf, ketakutan yang dialami oleh seluruh dunia ini bagi Allah itu sedikit saja. Maka Allah katakan bisyai'in minal khauf. Itu subhanallah. Oleh sebab itu maka yakinlah bahwa ketakutan yang sedang kita hadapi ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah ujian ini apakah kita masih mampu untuk menghadirkan amal yang terbaik? Yang kemudian Allah katakan dengan ahsanu amala. Apakah ahsanu amal ini maksud di dalam surah Al-Mulk itu? Fudail bin Iyad, seorang ulama besar yang berangkat dari pengalaman masa lalunya yang sangat buruk ya. Kenapa? Karena Fudail bin Iyad adalah seorang ulama besar, tetapi pada awalnya beliau adalah seorang pembunuh yang sangat sadis begitu ya. Oke, perihal tentang Fudail bin Iyad nanti Anda silakan bisa googling saja ya, atau kita bisa cerita pada lain kesempatan. Itu beliau menjelaskan dengan sangat gamblang apa yang dimaksud dengan ahsanu amala di ayat itu. Ahsanu amala, amalan yang terbaik itu adalah ketika kita mampu menghadirkan amal ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ketika kita mampu menjalankannya persis sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua proses ya agar kita itu mampu menghadirkan amal terbaik. Tetap ikhlas karena Allah dan juga mengikuti pada panutan kita, pada tauladan kita, yaitu contoh sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang pertama sahabat Al-Quran. Jadi pasti bahwa setiap kematian, setiap kehidupan itu akan ada ujiannya. Dan COVID-19 ini yang menjadi pandemi seluruh dunia mengalami rasa takut ini, itu adalah sedikit dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka lalu kita juga sudah dihimbau oleh ulama kita, oleh pemerintah kita agar kita bersabar, agar kita bertahan. Kita bersabar menahan diri untuk tidak keluyuran. Kita bersabar menahan diri untuk tidak sholat jamaah dulu di masjid. Subhanallah, itu adalah bagian dari kesabaran kita. Yang harus juga kita tanamkan dalam diri kita adalah bahwa kita sholat di rumah bukan karena kita tidak mau ke masjid. Nah, ini Bang Sani mohon izin. Sebab masih ramai lagi perdebatan ya di tengah-tengah umat Islam sendiri begitu ya. Ini kenapa kok
mall aja masih dibuka tapi masih harus ditutup katanya gitu. Ini subhanallah ya. Jauhkan dari pikiran-pikiran negatif seperti ini. Harus selalu hadirkan keyakinan bahwa semuanya inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwa Rasulullah pun juga mencontohkan dengan sangat luar biasa, dengan arif dan bijaksana. Ketika hujan lebat, kemudian tanahnya becek, bahkan Rasul perintahkan muazin dengan kalimat yang sangat lembut untuk mengganti kalimat hayya 'alas shalah dengan sallu fi buyutikum. Jadi subhanallah, di masjid kita sekarang juga sudah mulai mengenal, walaupun ada juga yang protes. Haram itu kalimat azan diganti-ganti, Masya Allah. Kadang-kadang protes itu dengan ilmu harusnya ya. Tapi banyak juga yang tidak tahu ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian tiba-tiba kok nggak ada hayya 'alas shalah? Sallu fi buyutikum. Subhanallah, ketika kita mendengar saja hati kita bergetar gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kita mendengar hayya 'alas shalah, tiba-tiba kita ganti dengan kalimat sallu fi buyutikum sebagai anjuran untuk kemudian kita sholat di rumah. Ini subhanallah ya. Jadi sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, bersabarlah. Bersabarlah. Karena kalau kita bersabar, insya Allah mudah-mudahan kesabaran inilah yang akan menjadi penolong dan juga penyelamat kita. Kalau kita mundur sedikit nih Bang Sandi dan juga sahabat Al-Quran, di ayat 153-nya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Ya. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Bahkan di ujung ayatnya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah. Hanya orang-orang bersabarlah yang akan memperoleh salawat, pertolongan, perlindungan dari Allah, dan bahkan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kemudian declare, merekalah orang yang bersabar, bertahan di tengah-tengah keterbatasan ruang geraknya, bahwa merekalah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kuatkan kesabaran kita dan terus kita memperkuat kesabaran kita sebagaimana juga pesan Allah di penghujung surah Ali Imran. Isbiru wasabiru warabitu. Agar Allah memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Dan ini mudah-mudahan menjadi wasilah. Sebab kalau kita tidak mampu bersabar sahabat Al-Quran, coba kita nggak bisa membayangkan bagaimana kemudian ujian ketakutan kita ini kalau harus berubah menjadi ujian-ujian berikutnya. Tadi sudah disampaikan terjemahnya sama Bang Sandi ya. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kalau kita tidak mampu bersabar atas ujian ketakutan, jangan-jangan nanti ujian kita akan bertambah lagi. Apa itu? Hadirnya kelaparan di mana-mana. Kalau kelaparan di mana-mana terjadi, maka kemudian wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Akan terjadi berkurangnya harta, berkurangnya jiwa. Kenapa? Karena boleh jadi pembatasan sosialnya akan semakin luas, akan semakin panjang waktunya. Dan itu tentu akan berdampak kepada kehidupan ekonomi, sosial, dan juga politik kita. Nah, oleh sebab itu, yuk kita sama-sama bersabar. Dan insya Allah, Bang Sandi, Bu Melati yang sudah berkenan, juga sahabat-sahabat Al-Quran yang lain yang bergabung di kesempatan sore hari ini, ya, insya Allah akan terus membantu, mengingatkan kita untuk terus bersabar di tengah-tengah kondisi yang telah ditetapkan. Dan terakhir, ada kalimat tadi yang juga diingatkan sama Bang Sandi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah sebuah bentuk sikap dari seorang yang beriman. Bahwa segala sesuatu ini harus kita hadirkan sikap istirja. Yaitu mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakinlah bahwa apa yang terjadi ini datangnya dari Allah. Dan pasti Allah akan mengambilnya kembali. Dan pasti insya Allah mudah-mudahan dengan amalia-amalia kita terbaik tadi, ahsanu amala, Allah akan segera mengangkat kita dari pandemi COVID-19 ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ambia atas tadabur kita pada kesempatan kali ini. Dan tentunya di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 ini, kita juga senantiasa berlindung kepada Allah dari itu semua. Baik, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah juga saat ini, ini sudah bergabung Ketua Relawan Siaga COVID-19 Nasional. Yang akan membagikan motivasinya kepada kita ataupun share kepada kita, begitu ya. Siapakah beliau? Tiada lain dan tiada bukan, beliau adalah Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Untuk itu, kami juga persilahkan kepada Bang Sandi sebagai Ketua Relawan Siaga COVID-19 Nasional untuk share begitu ya, apa saja juga yang mesti kita siapkan ataupun yang harus kita yang harus ada dalam setiap diri kita. Baik, saya serahkan kembali kepada Bang Sandi.
Ya, terima kasih Ustadz Fauzi, Ustadz Ambia, luar biasa pencerahannya, dan saya juga tentunya ingin menyapa Ibu Gubernur Bangka Belitung, Bu Melati Erzaldi. Salam hormat untuk Pak Gub dan doa kita juga yang terbaik untuk masyarakat Babel di tengah pandemi COVID-19. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan yang hadir di sini, saudara-saudara kita dari OKOC Indonesia maupun dari beberapa komunitas, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada tadi Pak Anton, terima kasih. Juga saya bertemu dengan teman-teman dari Akademi Amazing ya, Master Trainer Amazing Academy. Ada Bang Indra juga. Ya, saya ingin mengajak kita semua mengirimkan doa terbaik kepada saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa cabut COVID-19 ini segera. Saya juga ingin mengajak kita semua berdoa, tentunya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan per hari ini. Dan juga doa terbaik kepada para tenaga medis, tim dokter, para tenaga kesehatan, para perawat yang ada di garda terdepan dan benteng terakhir perjuangan kita. Semoga Allah berikan keselamatan dan kekuatan kepada mereka. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Tadi kaget juga disuruh baca, tapi kebetulan ini Al-Baqarah ayat 155, 156, dan sebetulnya nyambung 157 ini, Ustadz Fauzi, Ustadz Ambia, memang lagi hits banget, karena di tengah-tengah COVID-19 ini, dan setiap kali ayat ini dibacakan, saya bergetar dan sangat-sangat terharu, karena terbayang masa cobaan berat yang juga pernah saya hadapi sebelumnya, yaitu pada krisis keuangan Asia di tahun 97-98 dan Krismon di Indonesia waktu itu. Saya pernah di PHK dan hilang pekerjaan, habis harta benda, dan akhirnya harus kembali tinggal di rumah orang tua. Dan bahwa itu adalah betapa kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di ayat 155. Karena kalau kita lihat kembali lagi perspektifnya di pandemi COVID-19 dibandingkan dengan 97, 98, 2008, 2009 memang berbeda. Bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Jadi sebagai kita kehilangan pekerjaan. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 155, 156, dan 157 ini menarik karena Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita dengan musibah-musibah, dan kecil-kecil aja sebetulnya. Tapi ujian sedikit ketakutan ini kalau kita lihat translasinya udah 3 juta orang yang terjangkit di seluruh dunia. Sudah kalau kita lihat di Amerika 1 juta yang terjangkit, 60.000 lebih yang meninggal. Di Indonesia alhamdulillah angkanya baru 10.000, kita syukuri, tapi ada 800 saudara-saudara kita yang meninggal. Ujian sedikit kelaparan. Kita di sini juga kelaparan, tadi Ustadz Ambia sampaikan bahwa kelaparan kemungkinan dengan lapangan pekerja yang hilang secara kemungkinan terburuk di Indonesia ini antara 5 sampai 20 juta lapangan kerja dan pengangguran baru yang harus kita solusikan. Nauzubillah min dzalik. Jadi OKOC kita harapkan bisa membangkitkan motivasi para PHK yang saudara-saudara kita yang kena PHK ini bisa justru mendapatkan satu hikmah pivot kepada realita baru, the new normal ini justru kesempatan mereka melihat peluang usaha,
mendapatkan lapangan pekerjaan atau juga mendapatkan bantuan dari saudara-saudara yang lain dalam konsep peduli saling gotong royong. Ujian kekurangan harta sama tadi, karena kita kehilangan pekerjaan, kita akhirnya mantap makan tabungan. Setelah mantap habis 3 bulan, apa berikutnya? Manset, makan hasil jual aset. Nah, kalau masih punya aset ya kita jual aset. Dan ketiga ya manjam, makan pinjaman dari sanak saudara kita. Kalau bagus ada pinjaman dari pemerintah, bantuan dari pemerintah. Nah, itu adalah bagian step-step kita dari kekurangan harta. Kekurangan jiwa tadi saya sudah bilang hampir 800 saudara-saudara kita yang harus meninggal. Ujian kekurangan buah-buahan ini saya terjemahkan makanan ya. Karena ternyata akan ada krisis pangan kalau kita tidak hati-hati setelah COVID-19 ini, harga bahan pokok akan meningkat. Nah, saya bukan ahli tafsir, saya bukan mufasir, dan saya tidak ingin menafsirkan apapun itu, tapi ini sangat nyambung dengan apa yang kita hadapi sekarang ayat ini. Bahwa hari ini kita mengalami beratnya cobaan itu. Dan ayat-ayat Al-Quran ini sedemikian hidupnya ya. It's alive, bisa kita rasakan, dan karena nyambung itu buat kita seperti kesetrum gitu loh. Bahwa ini sebetulnya Allah lagi jelasin sesungguhnya apa yang terjadi dan yang kita alami. Dan kalau kita lanjut ke ayat berikutnya di 156 ada rumusnya bahwa pada saat inilah pada kita yang tertimpa musibah, terutama saudara-saudara kita yang kurang mampu juga yang terpapar coronavirus ini, ya berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bersabar, terus berjuang, memaknai bahwa ini adalah ujian dari Allah, dan Allah tidak akan mencoba menguji satu kaum di luar batas kemampuannya. Yakinlah bahwa yang ke ayat berikutnya 157 bahwa jika kita bisa mampu untuk melafazkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini, inilah yang akhirnya kita yang memperoleh ampunan. Masya Allah, kita dapat ampunan dan rahmat dari Allah dan menjadi orang-orang yang dapat petunjuk. Dan kalau kita lihat di surat Al-Insyirah kan fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usra. Di balik setiap kesulitan tuh ada beberapa kemudahan. Saya udah pernah mengalami itu, satu kesulitan di PHK ternyata banyak sekali kemudahan, dan ini kita perlu sikapi dengan penuh tentunya husnuzon dengan apa yang kita hadapi sekarang. Jangan kita banyak mengeluh, coba kita memberikan bantuan. Relawan Indonesia Bersatu yang kami gagas melawan COVID-19 ini sangat mendapat bantuan dari semua pihak, dari pemerintah, dunia usaha. Kita lagi ada beberapa gerakan, mudah-mudahan juga bisa didoakan oleh Ustadz Fauzi, Ustadz Ambia agar kita bermanfaat. Kita harapkan kegiatan kita ini bisa membantu kita semua melawan COVID-19. Yakinilah bahwa Allah itu Maha Penyantun, Al-Rauf dan Pelindung, Al-Muhaimin, serta pemberi rasa aman, Al-Mu'in, kepada hamba-hambanya dan sebaik-baiknya tempat bersandar, Al-Wakil. Demikian yang ingin saya sharing. Mudah-mudahan bisa membangun motivasi kita. Saya teringat secara anekdot melalui kegiatan OKOC ini bertemu dengan dua sosok yang luar biasa. Ibu Hikmah, namanya aja Hikmah, mengajarkan kita untuk melihat hikmah di balik musibah ini. Ibu Hikmah seorang pedagang bunga, pengrajin kembang di pasar bunga Rawabelong di Jakarta sini. Beliau mengalami order yang nyungsep karena semenjak ada COVID-19 ini tidak ada lagi perkawinan yang dirayakan dengan kembang yang dikirim, tidak ada lagi wisuda, tidak ada lagi perayaan-perayaan, tidak ada lagi sumpah jabatan dan lain sebagainya. Jadi dia nyungsep, tapi dia tetap optimis, dan dia dengan karyawan yang hanya 4 orang ini dia lagi mencoba untuk berinovasi menghadapi krisis ini. Tapi juga ada sosok Pak Budi. Pak Budi ini pedagang susu jahe Raisa, tidak jauh dari rumah saya di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan.
Pak Budi ini omsetnya sebelum COVID-19 sekitar 800.000 per hari menjual susu jahe. Nah, karena susu jahe ini masuk kategori jamu yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, walaupun harga jahe naik dari 45.000 per kilo menjadi 80.000, Pak Budi tidak menaikkan harga jual susu jahenya, tapi apa yang terjadi setelah COVID-19, Pak Budi omsetnya meningkat sekarang menjadi 2 juta rupiah per hari. Dengan menambah jumlah lapangan kerja sekitar 5. Nah, berarti inilah tipe-tipe orang-orang yang disampaikan di surah Al-Baqarah ayat 155, 156, dan 157. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari COVID-19 ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Sempurnanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf pada semua di bulan suci Ramadan ini. Sukses untuk kita di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Sandi atas sharing dan motivasinya untuk kita semua. Ya, kita juga sahabat Al-Quran doakan beliau begitu ya, di tengah-tengah kesibukan beliau. Mudah-mudahan beliau ini tetap sehat dan juga tentunya istiqomah menebar kebaikan. Baik, karena juga waktu beliau ini terbatas, gitu ya, hanya tinggal beberapa menit lagi bersama-sama kita. Saya persilahkan barangkali kalau ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Zoom yang sekarang bergabung, saya berikan kesempatan untuk 1 atau 2 orang saja yang ingin bertanya kepada Bang Sandi. Boleh raise hand atau angkat tangan di sini juga boleh, biar nanti saya buka mic-nya. Ya, baik, rasanya tidak ada. Oh, ada Ibu Hajah Lis Dewi yang menyampaikan. Baik, silakan. Gimana, Bu? Begini, saya punya usaha di mall ya, Pak. Remote car yang untuk dimainin anak-anak itu. Nah, sejak tutup mall itu kan sudah sebulan ini saya sama sekali tidak ada pemasukan. Itu kan artinya efek dari ini corona ini, Pak. Itu bagaimana ya cara ini untuk memotivasi saya tidak ini lagi gitu, Pak. Ya walaupun gimana sih kan penghasilan dari situ. Jadi saya kan betul-betul full tidak ada. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, langsung saja saya serahkan kembali kepada Bang Sandi. Ya, Bu Hajah Lis Dewi, tentunya prihatin karena mall ini sekarang tutup dan bagian daripada tugas kita, kontribusi kita untuk membantu pemerintah dan membantu kita semua sebetulnya untuk memutus mata rantai COVID-19, bahwa kegiatan yang melibatkan banyak orang, kegiatan hiburan dan lain sebagainya untuk sementara tutup. Nah, memang kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini, tapi ada beberapa prediksi yang menyatakan kalau kita disiplin, kita memutus mata rantai ini, kita ikuti anjuran dan arahan pemerintah, mudah-mudahan di bulan Juli atau tidak terlalu lama lagi, kita akan kembali ke situasi normal. Memang usaha mobil hiburan tersebut, apalagi yang di mall, itu pasti akan tergantung kapan mall bukanya. Dan kalau di beberapa waktu menunggu mall dibuka, saya mungkin menyarankan Ibu pada saat sekarang sembari menunggu situasi kembali di mana mall itu dibuka kembali, apakah mungkin menjajaki beberapa potensi-potensi baru. Tadi saya sudah sampaikan tentang produk-produk jamu. Saya juga banyak teman-teman yang sekarang berjualan ini, berjualan masker. Ini masker ini banyak diminati dan ternyata orderannya cukup banyak gitu dari masyarakat, dan mulai ada yang sangat simple seperti ini, harganya Rp6.000 ya, dengan tulisan jaga jarak. Ada juga yang lebih fancy, batik nih, batik Trusmi dari Cirebon dikirim buat saya. Ini bisa diisi dalamnya dengan lapisan tambahan, tapi dalam bentuk batik. Nah, ini ada
berapa layer gitu. Ini adalah satu usaha yang maju. Usaha lain adalah usaha-usaha seperti ini. Ini usaha meningkatkan imunitas. Ini madu ya, bagian daripada setiap insan manusia untuk meningkatkan imunitasnya dia mengkonsumsi madu. Ini sekarang juga laku. Ada beberapa produk lain, ini seperti anti disinfektan, ini juga lagi laku banget, diminta. Ini satu virus yang antivirus yang lagi banyak jualan juga laku. Kalau kita jadi reseller, Ibu kan banyak idenya sebagai pengusaha. Ini juga saya punya usaha baru nih, Kojima, korma, jinten, dan madu. Ini juga lagi laku banget. Jadi untuk sementara menunggu mall dibuka, kita bisa mengadaptasi dan mulai yang saya sebut sebagai pivot kepada keadaan realita yang harus kita hadapi sekarang. Karena ada beberapa pandangan bahwa sebelum kita putus mata rantai dan sebelum ada vaksin, kita harus tetap melakukan social distancing. Begitu Bu, mungkin belum bisa memberikan jawaban langsung talk chair ke Ibu, tapi ini beberapa ide yang mungkin Ibu bisa lakukan. Terima kasih. Kembalikan kepada Ustadz lagi. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Sandi atas sharingnya. Kemudian juga barangkali dari Ustadz Ambia ini ada oleh-oleh untuk Bang Sandi terkait dengan kaidah amazing tahsin itu seperti apa barangkali. Saya serahkan kepada Ustadz Ambia. Baik. Izin Bang Sandi ya, jadi sebetulnya saya mau komentar dulu nih Ustadz Fauzi ya. Oh, boleh. Ternyata Bang Sandi itu bukan hanya ahli politik, ahli ekonomi, ahli sosial, ternyata ahli agama juga. Subhanallah ya, jadi insya Allah kita doakan mudah-mudahan orang-orang seperti Bang Sandi, ya ini adalah aset bangsa gitu ya. Jadi Allah lindungi dan Allah kader lebih banyak lagi insya Allah ya. Dan kebaikan-kebaikan yang sudah Bang Sandi tularkan hari ini insya Allah mudah-mudahan itu juga menjadi sesuatu yang akan meningkatkan performa di hadapan Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Bahwa sebaik manusia itu adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain ya. Jadi insya Allah sudah banyak bukti bahwa ternyata bermanfaatnya sangat luar biasa ya. Bu Lis juga tadi sudah menyimak Bu ya, beberapa alternatif ya. Walaupun sebetulnya bukan hanya Bu Lis, banyak ini yang profesinya kayak saya gitu, misalnya ustadz-ustadz gitu, nggak ada job lagi untuk panggilan khutbah sama ceramah-ceramah ya. Itu nggak ada yang mikirin katanya gimana itu gitu. Itu Bang Sandi nanti mungkin ada juga tuh. Ya tapi subhanallah. Ya itu banyak juga teman-teman yang mengeluh itu Bang Sandi itu. Gimana Bang Sandi tadi? Maaf. Ustadz Amir, mohon nih kalau koneksinya sempat tadi terputus kata Indra BTX dan Bu Melati, karena ini juga salah satu bentuk daripada realita baru. Kita harus kerja dari rumah dan perlu koneksi internet yang kuat, sementara 60% warga Indonesia sekarang terkoneksi terinternet. Ya internet kita nggak kuat lah, drop pasti sekali-sekali tergantung cuaca dan lain sebagainya. Jadi ini juga untuk Bu Hajahlis satu potensi usaha. Sekarang semua jualan webcam, habis webcam, speaker, mikrofon, alat-alat perlengkapan yang mendukung work from home. Semua sekarang juga melakukan training bagaimana menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Jadi para ustadz, terutama ustadz-ustadz yang luar biasa seperti Ustadz Ambia dan Ustadz Fauzi ini harus juga mulai beradaptasi kepada revolusi industri 4.0 menurut saya. Jadi kita sekarang mungkin periode marketing nih, marketing mulai bulan ini, bulan Ramadan, tapi ke depannya Zoom gini ya harus bayarannya lebih tinggi lagi mestinya buat pemasukannya buat para ustadz, dan bukan hanya pemasukan Pak Ustadz bisa branding juga, karena kalau materi kita menarik seperti ini kan luar biasa nih, Al-Baqarah 155, 156, 157. Kita di YouTube, dan kalau misalnya kita boost bagus, ini jadi konten yang menarik. Dan siapa tahu para Ustadz Ambia, Ustadz Fauzi bisa jadi kayak Atta Halilintar dengan jutaan follower. Habis itu setelah itu beri materi seperti biasa, tiap bulan dapat cek dari YouTube. Nah ini yang mungkin pivot kita juga, bagaimana kita menjangkau, karena biasanya kalau kita kajian misalnya ya,
maksimal 20 orang atau ke majelis taklim 100-200 orang gitu. Saya sama Bu Melati ketemu beberapa kali di majelis, ya orangnya paling penuh 1.000-1.500. Dengan YouTube kita bisa menjangkau jutaan, dan ini akan akan direkord dan akan dimainkan kembali gitu, dan begitu dampaknya luar biasa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya bukan ahli agama nih, karena sebetulnya saya lebih ingin share apa yang saya rasakan berkaitan dengan ayat-ayat ini. Dan betul yang tadi Pak Ustadz sampaikan, saya berusaha seperti yang dihadiskan oleh Nabi bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Kita ini kan ya tentunya ada keterbatasan dan lain sebagainya, tapi kalau kita bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita, ya mudah-mudahan kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Demikian saya izin mohon diri karena ada acara Zoom yang berikutnya. Jadi saya kembalikan kepada Ustadz Ambia, dan terima kasih atas undangannya. Terima kasih Ustadz Fauzi. Sukses untuk kajiannya. Amin, amin. Terima kasih Bang Sandi. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bang Sandi di tengah-tengah kesibukan beliau gitu, tapi masih bisa menyempatkan hadir bersama kita. Baik, mudah-mudahan sehat selalu dan juga tetap istiqomah. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sharing yang disampaikan oleh Bang Sandi. Ya, mudah-mudahan tentunya ini menjadi manfaat bagi kita semua begitu ya. Sehingga kita juga mampu mengambil ibroh dari apa yang disampaikan oleh Bang Sandi tersebut. Baik, sebelum kami mengundang sahabat-sahabat Al-Quran yang ingin bergabung untuk membacakan surat Al-Baqarah tadi ayat yang ke-155 dan 156, kembali saya ingin menyapa sahabat-sahabat Al-Quran yang sudah bergabung di YouTube. Nah, yang sudah hadir, ini tadi terakhir ada Pak Sumangat tadi Ustaz ya. Baik, berikutnya ada Ibu Nen Latifah. Assalamualaikum, hadir dari Tasik, Masya Allah. Kemudian berikutnya ada Naraz Official. Alhamdulillah bisa hadir Pak Ustadz. Baik. Kemudian ada Ibu Lina Herlina. Assalamualaikum Uwaf. Nah, ini Uwaf ini ada dua. Ada Ustadz Ambia. Ada Ujang Ahmad Fauzi. Baik, berikutnya ada Tri Citra. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kemudian ada Aish Ahmad. Assalamualaikum, Surabaya hadir Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jogja ada Ibu Tara Suraya. Assalamualaikum Ustadz Ambia dan Ustadz Fauzi. Menyimak dari Jogja. Barakallah. Waalaikumsalam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini juga masih dari Jogja ada Ibu Siti Dewi Indrasari. Assalamualaikum Ustadz. Saya Dewi dari Sahabat Al-Quran Yogyakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Muhammad Ainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Khadijah, Malaysia. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Aka? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian juga ada sahabat Haddad. Ustaz, doakan Haddad Alwi semoga Haddad ini menjadi hafidz Quran. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kemudahan sehingga sahabat Haddad ini mampu menjadi seorang hafidhul Quran. Kemudian yang terakhir, belum. Ini ada Nov Kitchen. Alhamdulillah. Ada Ibrahim Halim, Pelopo menyimak, alhamdulillah. Ada Cik Norazah Nurdin, alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Wa iyyaki, terima kasih. Dari Malaysia ya, Cik Norazah Nurdin dari Malaysia. Ya, betul. Baik, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mengundang bagi Anda yang ingin bergabung, apakah sahabat-sahabat yang tergabung di aplikasi Zoom ini ataupun juga sahabat-sahabat yang menyimak di YouTube yang ingin membacakan gitu atau menyetorkan bacaan surat Ali Imran Al-Baqarah ayat 155 dan 156 bisa dikirim voice note kalau yang menyimak di YouTube di link yang sudah dihantarkan sebelumnya. Ya, Ustaz Ahmad Fauzi Ridwan, jangan lupa selain yang di YouTube juga sahabat-sahabat yang di Zoom perlu disapa juga nih. Ya, betul. Makanya saya persilahkan juga untuk sahabat-sahabat yang di Zoom. Ini yang belum tersapa ada sahabat Angga, kemudian ada siapa tadi sahabat Hasan gitu ya. Terus ada Pak Adi Wijaya, ada Bu Ash Kabiru, terus ada Bu Pika tadi ya, ada Baby Trisni, ada Kulfed A8, ada Ibu Wirma, ada Bu Rupen, ada siapa lagi nih? Bu Murniati. Dan sahabat-sahabat yang lain.
Yang barangkali ingin bergabung, sahabat-sahabat di Zoom juga boleh untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 yang insya Allah nanti juga akan disimak dan juga tentunya dikoreksi oleh sahabat Al-Quran Ustadz Ambia Abu Fatin. Boleh barangkali yang ingin membaca, angkat tangannya. Ada Ibu Tatik, Ustadz Fauzi. Ibu Tatik boleh dibantu untuk dibuka mikrofonnya, sudah mengangkat tangan ya. Baik, sudah Ibu Tatik silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanablu wannakum basai'im manal khawfi wal ju'i wanaksim minal amwali wal fusi wat tamaroh wa basyiril anfusi wassamarat wat tamarot wa basyiris sobirin allazina iza asbathum mitnah alladzina idza asabathum allazina iza asabathum musibah ibah qalu innallahi wa inna ilaihi raji'un. qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Tatik ya. Alhamdulillah sudah berkenan untuk menjadi sahabat Al-Quran pertama ya. Setelah Bang Sandi tentu saja ya. Baik. Ibu nanti ke depan Ibu perlu perhatikan lagi untuk tanda barisnya ya, harokatnya ya. Jadi supaya tidak tertukar AIU, dan memang itu kesalahan yang paling umum terjadi. Jadi bukan hanya Ibu, itu sama-sama semuanya ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita lebih teliti lagi, lihat harokat barisnya, sinkronize ya. Oh, ini di atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ gitu ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Itu ya. Baik. Terima kasih Bu Tatik. Silakan Ustaz Fauzi. Ya, terima kasih Bu Tatik atas bacaannya. Juga kami haturkan juga terima kasih nih untuk Bu Gubernur Bangka Belitung, Ibu Melati Erzaldi, yang di tengah-tengah kesibukan beliau juga sudah bergabung. Kalau Ibu mau izin keluar juga boleh begitu ya. Ataupun barangkali kalau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu juga boleh, Bu. Oke. Baik, kalau begitu kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang lain yang di YouTube juga boleh gitu ya, mengantarkan voice note-nya kepada link yang sudah dikirimkan tadi, ataupun juga untuk sahabat-sahabat yang ada di meeting Zoom ini yang ingin membacakan surat Al-Baqarah ayat 154 sampai 156. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu ya. Baik, Ibu Hajah Lis Dewi berikutnya. Baik, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Itu untuk Ibu Hajah Lis Dewi. Barangkali ada yang ingin disampaikan dari Ustadz Ambia untuk bacaan Ibu Hajah Lis Dewi ini? Iya, baik, alhamdulillah ya. Jadi Bu Hajah Lis Dewi ternyata bukan hanya pengusaha ya, tapi rajin baca Quran juga. Oke. Jadi insya Allah kita harus balance ya. Jadi memang bukan hanya apa tadi Bang Sandi punya usaha apa? Kurma, jintan, madu, kujima ya. Itu ya. Jadi bukan hanya madu, bukan hanya rempah yang akan meningkatkan imunitas kita, tetapi juga Al-Quran insya Allah yang akan menjadi imunitas kita ya. Surah Yunus ayat 58. Ya. Jadi maaf 57 ya. Surah Yunus 57 itu Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan sebagai bukan saja mau'izatun mir rabbikum tapi juga wasyifa'ul lima fis sudur ya. Jadi oleh sebab itu para pengusaha terutama yang betul-betul merasakan dampak dari ujian ini ya kan. Yuk kita sama-sama kuatkan kebersamaan kita dengan Al-Quran. Kalau biasanya satu ayat, 2 ayat kita tingkatkan menjadi 1 halaman, 2 halaman ya kan. Kemudian apalagi di bulan Ramadan ini insya Allah ya. Jadi keterbatasan ruang gerak ini insya Allah kita manfaatkan untuk semakin intens berinteraksi dengan Al-Quran ya. Terima kasih Bu Hajah Lis Dewi ya. Oke. Sebelum ditutup nanti Ustadz Muhammad Fajri Ridwan, mudah-mudahan nanti Bu Melati Erzaldi ya berkenan untuk memberikan apa ya closing statement nanti ya sebelum berpisah ya. Supaya sahabat-sahabat Al-Quran tetap terjaga semangatnya bersama-sama dengan Al-Quran ya. Mudah-mudahan masih standby Bu Melati Erzaldi ya, Bu Gubernur Bangka Belitung. Insya Allah ya. Baik. Sambil menunggu juga sahabat Al-Quran kita yang lain yang akan mencoba ya. Jangan lupa sahabat-sahabat yang sudah standby di YouTube ya. Kita sama-sama berbagi kebaikan ya. Subscribe. Oke, ada sahabat kita dari berbagai daerah di sini ya. Termasuk juga dari Malaysia tadi. Ada sahabat Muhammad Ainuddin ya, Kak Khadijah, ada sahabat Senor Azan Nurdin. Kemudian dari Indonesia Timur juga ya, dari Surabaya, dari Palopo, alhamdulillah terima kasih juga sudah bergabung ya. Baik, jadi jangan lupa tombol subscribe-nya bisa dimanfaatkan untuk mengikuti kajian-kajian bersama-sama dengan Amazing Academy ya. Jadi insya Allah kita ada Amazing Tahsin, ada kalau yang belum bisa kita punya program Amazing Iqra ya Bu Ajalis ya. Jadi kalau ada teman-teman ya kan yang belum bisa ngaji, insya Allah kita ada Amazing Iqra 2 hari, insya Allah kita berikan rumus-rumus cepat ya, Amazing Formula untuk bisa membaca Al-Quran ya dengan satu semangat ya, lebih mudah, lebih cepat dan juga lebih bersahabat. Kan biasanya kalau yang belajar Al-Quran itu kan suka pada ketakutan ya, kalau ngaji takutnya dikoreksi kan gimana gitu, apalagi kalau lagi ngaji rame-rame begini kan gitu ya, ini kebanyakannya begitu ya. Dan kita belum lagi sering juga mendapatkan wejangan berupa apa ya, menakut-nakuti. Misalnya, Bu hati-hati kalau ngaji loh. Kenapa Ustadz? Iya, Al-Quran ini kan kalamullah. Sebab dialah kalamullah, setiap hurufnya memiliki karakteristik pengucapan yang berbeda. Yang kalau ibu, bapak menyebutkannya lain, maka nanti artinya juga akan lain. Nah oleh sebab itu, kalau salah sebut, nanti berdosa. Kan kita sering mendapat penjelasan seperti ini ya Bu ya. Nah oleh sebab itu, tidak salah, tidak heran kalau kemudian ada seorang ibu misalnya yang kemudian komentar, aduh Pak Ustadz kalau begitu mah alhamdulillah ya, saya mah nggak akan pernah berdosa dalam urusan Al-Quran. Kenapa kira-kira? Ya saya nggak pernah ngaji. Akhirnya kan jadi salah persepsi kan. Habis dalam benaknya kalau ngaji itu kan yang terjadi kan dosa semua. Karena satu huruf dengan huruf yang lainnya belum sempurna, belum pasti, sehingga kalau dipaksakan menjadi dosa. Nah ini jadi keliru ya. Baik, jadi insya Allah dengan Amazing Iqra, dan Amazing Tahsin, Amazing Tarjim ya, untuk yang belajar terjemah, yang ingin menghafal juga kita ada Amazing Tahfiz ya kan. Kemudian juga ada Amazing Salat, dan Amazing Baitullah dan seterusnya ya. Baik, itu saya kira Ustadz Ahmad Fajri Ridwan barangkali ada yang bergabung kembali, atau Bu Gubernur Babel masih bersama dengan kita, berkenan untuk memberikan closing statement atau pesan-pesan juga ya sebelum kita sudahi pertemuan kita di sore hari ini.
Ya, beliau masih belum nampak. Ya, sebelum Ibu Gubernur bergabung, nah ini barangkali ada yang mau membacakan. Nah ini juga alhamdulillah nih sudah ada Ustadz Zikri ini dari Solo, Masya Allah, yang sudah berkenan hadir. Ini terima kasih Ustadz Muhammad Zikri sudah bersama kita di sore hari ini. Atau kalau barangkali sambil menunggu sahabat-sahabat Al-Quran yang bergabung, saya minta kalau berkenan, nah ini Ustadz Muhammad Zikri untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata nasihat-nasihat lah untuk kita semua ya. Baik, kami minta perkenannya kepada Ustadz Muhammad Zikri. Waalaikumsalam Ustadz. Ustadz Muhammad Zikri, Assalamualaikum. Baik, belum terdengar rupanya Ustadz Muhammad Zikrinya. Baik, sahabat Al-Quran, sambil menunggu tadi ada Ustadz Muhammad Zikri dan juga ada Ibu Melati Erzaldi sebagai Ibu Gubernur dari Bangka Belitung. Saya berikan kesempatan terakhir barangkali untuk sahabat Al-Quran yang akan membaca surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Boleh angkat tangan. Alhamdulillah sudah ada Ibu Leni Nuryanti. Baik, kami persilakan untuk Ibu Leni Nuryanti membacakan surat Al-Baqarah. Belum. Oh, belum siap. Baik, tidak apa-apa. Baik, ada waktu sekitar 3 menit ke depan sebelum kita menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Saya masih menunggu Ibu Melati untuk memberikan statement terakhir atau barangkali ujangan-ujangan, nasihat-nasihat untuk kita semua untuk menghadapi wabah ataupun musibah kita di kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi meninggalkan sebentar ini. Oh. Baik, udah mau selesai ya, Ustadz ya? Masih ada beberapa saat ke depan, Bu. Nah, ini kalau Ibu berkenan, barangkali ada nasihat-nasihat untuk kita semua di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Bu. Ya, saya sedikit mungkin ya memberikan kesan dan pesan deh, jangan nasihat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sore hari ini bisa bergabung di dalam kelas belajar Quran Tahsin bersama Ustadz Ambia dan Ustadz Ahmad Fauzi. Saya berharap ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Adapun surat yang dibacakan hari ini adalah Al-Baqarah dengan ayat 155 sampai 157, dan ini mudah-mudahan memberikan pandangan dan nasihat kita secara mendalam bahwa ini nasihat dari Allah langsung, firman-Nya Allah, bahwa kondisi saat ini yang kita hadapi sama-sama ternyata sudah tercatat di dalam Quran bahwa ketika itu ada saatnya manusia akan diberikan cobaan. Dan mudah-mudahan apa yang dikupas oleh Ustadz Ambia sore hari ini, Al-Baqarah 155 sampai dengan 157, itu membuat kita lebih bijak menghadapi cobaan dalam kondisi saat ini. Dan terima kasih Ustadz untuk ilmunya, ini juga bermanfaat sekali buat saya, karena saya juga dituntut untuk bisa menjadi seorang ibunya masyarakat Babel yang bisa memberikan pandangan dan saran-saran serta nasihat. Dan hari ini saya mendapatkan nasihat yang luar biasa langsung dari firman Allah dan dikupas langsung oleh Amazing Academy lewat Ustadz Ambia. Terima kasih untuk ilmunya, barakallah, dan saya akan menunggu kelas ini selanjutnya dan berharap ini tidak berhenti di sini saja. Tadi saya sempat bicara dengan Pak Gub bahwa beliau akan bergabung. Bilang sayang sekali ya saya udah terlambat, soalnya tadi beliau ada kegiatan. Lain waktu Pak Gub bisa bergabung di kegiatan ini, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Melati Erzaldi sebagai Ibu Gubernur dari Gubernur Bangka Belitung. Juga sampaikan salam kami untuk Bapak, Bu ya. Ya, insya Allah. Baik, ini kita ada di penghujung acara kita. Barangkali ada yang ingin disampaikan juga oleh Ustadz Ambi Abu Fatin sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan kebersamaan kita dengan Al-Quran, ya, apalagi tadi sudah mendapatkan tambahan vitamin dari Bang Sandi dan juga tambahan vitamin dari Bu Melati, Bu Gubernur Bangka Belitung, ya, semakin memompa semangat kita untuk semakin bersama-sama dengan Al-Quran. Sekali lagi, ayat yang kita baca di sore hari ini menjadi sebuah pelecut agar kita senantiasa menghadirkan sikap istirja. Ya, istirja itu cerminan dari kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu hadirnya sebuah keyakinan dalam diri kita bahwa segala sesuatu ini tidaklah terjadi kecuali atas kehendak, ya, kudrah dan juga irada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus syukuri, ya, kita harus syukuri dengan berbagai macam kondisi yang ada. Baginda Rasulullah mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, bersyukur kepada Allah atas semua kondisi yang telah ditetapkan kepada kita. Insya Allah, yakin saja bahwa tidaklah satu kondisi itu ditetapkan kepada seorang hamba kecuali atas dasar kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kita. Tadi juga sudah diingatkan ayatnya oleh Bang Sandi, gitu kan ya. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bahwa sesungguhnya bersama-sama dengan kesulitan sudah disiapkan satu paket kemudahan. Bahkan bukan hanya satu kemudahan, tapi banyak kemudahan. Dan hari ini kalau kita yang merasakan kesulitan dengan ujian pandemik COVID-19 ini, maka insya Allah yakinlah bahwa kemudahan itu sudah ada di depan mata kita. Tinggal kita mau bersabar atau tidak. Maka orang yang bersabar inilah yang akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bang Sandi juga sudah memberikan contoh dua hal, gitu kan ya. Bagaimana orang-orang yang menyikapi, ya, keberadaan musibah ini, ada orang yang justru jatuh ke dalam lebih sengsara lagi, atau ada yang jauh lebih bangkit. Ya, insya Allah mudah-mudahan Al-Quran akan terus memberikan semangat kepada kita. Al-Quran akan terus memberikan motivasi kepada kita untuk hidup lebih baik lagi di masa yang datang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan ujian ini menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang lulus semuanya dengan predikat yang terbaik, dengan kalimat ahsanu amala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya doakan ibu bapak sahabat Al-Quran semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga pastikan terus bersemangat karena Al-Quran semangatku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Papa Online, Bang Sandi yang tadi sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Kemudian juga ada Ibu Melati Erzaldi, ya. Beliau ini sebagai Gubernur Bangka Belitung dan juga sebagai Ketua Dekranasda dan Korwil ICSB, International Council Small Business UMKM Bangka Belitung. Juga kepada Pak Muslim Al-Hakim, Ibu Tatik, Ibu Hajah Halis Dewi, Pak Ustadz Muhammad Dikri, Ibu Leni Nuryanti, ada Ibu Darsini, ada Pak Angga, ada Bu Murniati, ada Bu Ash Kabiru Bazli, kemudian ada Pak Zaka, ada juga Pak Anton Herotomo, ada Bang Abdul Ghafur, ada juga Bu Wirma Yanti, ada Kulped A8, ini siapa beliau, ada Pak Bu Bebi, ya, Bebi Trisni, dan juga alhamdulillah ada Rizal Tanzil RAfi yang sudah bergabung, dan juga tentunya sahabat-sahabat Al-Quran di seluruh Indonesia dan bahkan juga tadi sudah sempat bergabung bersama kita dari Malaysia. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan dan juga terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.